Asal dari para kaiju. Berikut akan kita bahas fakta dan teori mengenai asal-usul dari kaiju. Let's check it out. Kaiju, kemunculannya sudah ada dari zaman Muromachi, namun tidak dijelaskan secara pasti apakah benar-benar para kaiju terlahir pada zaman Muromachi atau pada zaman yang lebih lama lagi. Informasi kemunculan dari zaman Muromachi hanya sebatas informasi klan Hoshina yang sudah ikut bertarung melawan kaiju dari zaman Muromachi. Informasi lain yang bisa memberikan informasi kaiju berasal dari zaman yang lebih lama adalah kaiju nomor 9. Seperti yang diketahui di chapter 107, kaiju nomor 9 telah hidup sejak lama dan melakukan penelitiannya, keingintahuannya tentang manusia dengan menyerap para manusia. Salah satu orang yang ditampilkan telah diserap oleh kaiju nomor 9 adalah orang ini, laki-laki yang memakai topi eboshi pada chapter 104. Pakaian yang dipakai terlihat seperti pakaian eboshi yang sudah ada dari zaman Heian di antara tahun 794 sampai tahun 1185. Padahal zaman Muromachi, zaman keluarga Hoshina ikut bertarung melawan kaiju, dimulai di antara tahun 1333 sampai 1573, yang artinya orang dengan topi eboshi ini seharusnya berasal dari zaman yang lebih lama dari samurai keluarga Hoshina, dan kaiju nomor 9 telah berhasil menyerap orang tersebut. Setidaknya kaiju nomor 9 berasal dari zaman yang lebih lama, entah antara zaman Muromachi, zaman Heian maupun yang lebih lama lagi. Itu untuk kapan kemunculan kaiju. Lalu dari mana kemunculan kaiju itu sendiri? Sebelum membahas kemunculan kaiju di series Kaiju Ichigo, kita bahas kemunculan kaiju di series lainnya. Kaiju sudah ada di series-series lain. Ada series Godzilla yang memunculkan banyak kaiju, dan ada juga Pacific Rim yang memunculkan kaiju dan asal kemunculannya. Lalu bagaimana dengan kaiju dari Kaiju Hachigo? Satu-satunya informasi mengenai hal tentang asal kaiju adalah Volt Energy yang dibicarakan oleh kaiju nomor 9 di chapter 107. Kaiju nomor 9 masih bertanya-tanya, apakah jika manusia terkena Volt Energy bisa berubah menjadi kaiju atau tidak? Seperti yang kita tahu, kaiju nomor 9 memiliki keingintahuan yang luas dan informasi yang juga luas. Salah satunya adalah kaiju nomor 9 bisa membuat kaiju. Lalu apa bahan pembuatan kaiju dari nomor 9? Apakah manusia? Tentu saja bukan manusia, karena kaiju nomor 9 masih belum tahu apakah manusia bisa dijadikan kaiju seutuhnya atau tidak. Lalu bagaimana dengan para hewan? Hewan yang terkena Volt Energy di dasar lautan, di dasar gunung berapi yang memiliki retakan menuju inti bumi. Apakah mereka inilah yang berubah menjadi kaiju? Seperti pada series Godzilla yang terkena radiasi dan bermutasi. Dan juga kaiju dari Pacific Rim yang berasal dari portal pada retakan bumi di bawah laut. Sedangkan pada kaiju Hachiko, keduanya digabung menjadi satu. Retakan bumi menghasilkan radiasi Volt Energy yang merubah para hewan menjadi kaiju. Tentu saja bagian ini masih berupa teori saja dengan fakta-fakta yang telah ada di komiknya. Kembali ke pembahasan kemunculan kaiju. Kaiju sudah ada sejak zaman Muromachi atau bahkan lebih lama lagi. Pada salah satu zaman di mana keluarga Hoshina ikut bertarung, ada bencana di era Meireki, tepatnya tahun 1657. Ada bencana api Meireki yang disebabkan oleh kaiju. Nah, bencana tersebut memang ada di dunia nyata. Lalu bagaimana jika kemunculan pertama kaiju juga dihubungkan dengan dunia nyata? Dan kejadian di dunia nyata yang mendekati dengan bencana kaiju adalah gempa bumi. Gempa bumi dari Jepang yang tertulis di tahun 684 era Hakuho, gempa bumi Nankai Hakuho, adalah gempa bumi yang tertulis mengkonfirmasi hubungan gempa bumi dan kemunculan tsunami. Gempa bumi menghasilkan tsunami. Sangat mirip jika gempa bumi menghasilkan Volt Energy dari retakan gempa dan menghasilkan kaiju dari mutasi para hewan. Nah, bagaimana menurut kalian? Dari mana dan kapan kemunculan kaiju sebenarnya? Mungkin itu saja pembahasan fakta dan teori mengenai kemunculan kaiju. Tuliskan pendapat kalian mengenai kemunculan kaiju di kolom komentar. Bye-bye.